Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United belum bisa tampil konsisten. Manchester United menang dramatis atas Leicester City dalam duel sengit 90 menit. MU tertinggal terlebih dahulu tetapi berhasil membalikan kedudukan dengan 2 gol di babak kedua, mengamankan skor 2-1. Sabtu 8 Februari 2025 dini hari, Manchester United meladeni Leicester City di Old Trafford dalam duel putaran keempat FA Cup musim ini. Pasukan Ruben Amorim jelas lebih diunggulkan. MU bermain buruk sejak menit pertama, membiarkan Leicester City mendikte permainan. Fans MU semakin gemetaran karena di laga kali ini lagi-lagi Amorim memainkan kiper nomor 1 mereka, Andre Onana, yang kini dalam sorotan berkat blunder-blundernya di beberapa pertandingan terakhir. Hasilnya Manchester United kebobolan di ujung babak pertama, menit ke-42. Bobby menyambar bola liar hasil tepisan Onana, tandukan akurat ke gawang MU, gol skor 1-0. Manchester United menutup babak pertama dengan kondisi tertinggal 0-1 dan tidak bisa melepas tembakan tepat sasaran. Leicester City berada di atas angin. Masuk ke babak kedua, Ruben Amorim merespon dengan sejumlah pergantian pemain. Joshua Zirkzee masuk menggantikan Kobbie Mainoo di menit ke-64. Pergantian ini langsung membuahkan hasil. Menit ke-68, Joshua Zirkzee mencetak gol penyama kedudukan. Tembakan Højlund di blok lawan, tetapi bola muntah ke hadapan Zirkzee yang siap menembak. Gol pun terjadi dan skor 1-1. Ketika laga nampak bakal berakhir imbang, MU justru mencuri gol di menit akhir pertandingan. Menit ke-90+3, Miguel menjebol gawang mantan klubnya dan membuat Old Trafford bergemuruh, skor 2-1 untuk MU. Kemenangan ini mengantar MU ke babak berikutnya. Hasil penting bagi pasukan Ruben Amorim. Di pertandingan ini MU melakukan 13 tembakan dengan 4 tepat sasaran, sedangkan Leicester City memberi perlawanan dengan 6 tembakan dengan 3 tepat sasaran. Penguasaan bola di pertandingan ini cukup dikuasai Manchester United dengan 56% berbanding 44%, dengan jumlah operan dengan 577 berbanding dengan 465, dan akurasi operan 84% berbanding 82%. Ruben Amorim kritik performa Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim nampaknya tidak sepenuhnya puas dengan kemenangan timnya atas Leicester City. Dia menilai timnya tampil buruk di pertandingan kali ini. Beberapa saat yang lalu, Manchester United menjamu Leicester City di Old Trafford. Kedua tim berhadapan untuk memperebutkan satu tiket ke babak 16 besar Piala FA 2024-2025. Di laga kali ini, MU sempat tertinggal 1-0 terlebih dahulu di babak pertama. Tapi di babak kedua, Setan Merah berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1. Meski timnya menang, Ruben Amorim mengaku tidak puas dengan penampilan timnya. Ini bukan hari yang bagus untuk kami, bukan dari Ruben Amorim. Menurut Amorim, penampilan Manchester United sepanjang pertandingan benar-benar mengecewakan. Dia menilai hampir seluruh lini Setan Merah tidak bekerja dengan baik dan mereka nyaris saja tersingkir dari ajang ini. Saya rasa kami harus banyak membenahi permainan kami, baik itu ketika kami membawa bola atau ketika kami tidak membawa bola. Kami seakan tidak punya energi di awal pertandingan, ungkap Amorim. Meski begitu, Ruben Amorim mensyukuri bahwa timnya mampu membalikan kedudukan menjadi 2-1 di pertandingan kali ini. Dia menilai bahwa itu merupakan hasil yang bagus, namun dia menekankan bahwa penampilan timnya sama sekali tidak membuatnya senang. Kami bisa membalikan kedudukan dari posisi tertinggal dan itu adalah hasil yang bagus. Namun secara performa kami tidak bermain dengan baik, tambah dari Amorim. Manchester United saat ini akan kembali mempersiapkan diri mereka untuk pertandingan berikutnya. Setan Merah bakal berlaga di Premier League menghadapi Tottenham Hotspur di lanjutan IPL musim ini pada pekan depan. Ruud van Nistelrooy marah besar Leicester City tidak dikalahkan oleh Fergie time tetapi offside time. Manajer Leicester City Ruud van Nistelrooy nampaknya tidak bisa menerima kekalahan timnya dari Manchester United di putaran keempat Piala FA. Setan Merah memenangkan pertandingan ini di injury time lewat sebuah gol yang dianggap berbau offside. Saat pertandingan berjalan sama kuat 1-1 hingga waktu normal berakhir setelah gol dari Bobby di babak pertama dinetralkan oleh Joshua Zirkzee di pertengahan babak kedua. Harry Maguire mencuat di persis menit ke-93. Bola kiriman Bruno Fernandes dari situasi tendangan bebas mendapati Maguire berada di posisi yang agaknya offside sebelum sang pemain menyelesaikannya menjadi gol kemenangan 2-1. Beruntung bagi United, VAR baru diaktifkan di putaran kelima nanti sehingga tidak ada pengecekan lebih lanjut perihal aksi Maguire tersebut. Gol pun disahkan dan skuad Ruben Amorim berhak mengamankan tempat di putaran kelima. Kami tidak dikalahkan oleh Fergie time, kami dikalahkan oleh offside time, ungkap dari Ruud van Nistelrooy.
Nistelrooy menambahkan, setidaknya Leicester City layak melanjutkan permainan hingga babak extra time, bahkan adu penalti bila meninjau bagaimana mereka memberi perlawanan terhadap Manchester United. Hanya saja gol kontroversial Maguire tersebut membuyarkan ambisi The Fox. Performa tim kami luar biasa, situasi tanpa bola, pressing kami luar biasa, situasi dengan bola, kami sangat stabil, kami layak memimpin pada babak pertama 1-0. Jadi kami pantas melaju hingga extra time dan mungkin adu penalti. Keputusan seperti ini di level kami sungguh sulit untuk diterima, tambah dari Ruud van Nistelrooy. Debut istimewa dan menggoda dari Patrice Dorgu di Manchester United. Fans Manchester United nampaknya bisa berharap banyak pada sosok Patrice Dorgu. Wingback baru mereka tersebut menunjukkan penampilan yang cukup impresif di pertandingan debutnya. Dorgu merupakan pemain yang didatangkan Manchester United di musim dingin kali ini. Dia direkrut dari Lecce dengan bayaran sekitar 35 juta euro. Dorgu tidak butuh waktu lama untuk merasakan debutnya di Manchester United. Beberapa saat yang lalu dia dimainkan Ruben Amorim ketika Setan Merah menghadapi Leicester City. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung dijadikan starter di pertandingan kali ini. Back 20 tahun itu menunjukkan penampilan yang cukup impresif di pertandingan kali ini. Di laga ini Ruben Amorim tidak hanya membuat kejutan dengan menjadikan Dorgu sebagai starter, dia juga mengubah posisi sang pemain. Di Lecce, Dorgu lebih banyak dimainkan sebagai back kiri. Namun di pertandingan debutnya ini, sang pemain justru ditempatkan di sisi kanan. Sementara posisi wingback kiri diisi oleh Diego Dalot. Jadi ini debut yang cukup aneh untuk sang pemain. Meski memainkan laga perdananya di MU dan juga bermain di posisi yang bukan posisi naturalnya, Dorgu tampil impresif. Satu hal yang terlihat jelas dari sang back adalah dia punya kecepatan. Dia benar-benar jadi ancaman nyata ketika maju membantu serangan MU. Namun kemampuan bertahan sang pemain juga tidak kalah bagus. Dia tercatat membuat 7 defensive action sepanjang babak pertama. Menurut statement Dev, Dorgu sukses melakukan 100% duel udara dimenangkan, akurasi umpan 82% dan 47 sentuhan, total 7 tindakan defensif dan 2 pelanggaran dilakukan, ditambah dengan 1 tembakan. Memilukan, ini penyebab Rashford gagal jadi bintang di La Liga. Transfer Marcus Rashford ke Barcelona hampir menjadi berita besar di bursa transfer musim dingin. Namun langkah tersebut dikabarkan tidak disambut baik oleh beberapa pemain inti Barcelona. Alih-alih bergabung dengan raksasa Spanyol itu, Rashford memilih untuk bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman. Kini dia punya waktu hingga akhir musim untuk membuktikan dirinya sendiri. Meski sempat dikaitkan dengan Barcelona, faktor finansial menjadi penghalang utama. Selain itu, laporan dari media Spanyol Sport mengungkapkan bahwa skuad utama Barcelona tidak setuju dengan rencana transfer itu. Menurut laporan Sport, beberapa pemain senior Barcelona tidak mendukung rencana transfer Marcus Rashford. Mereka berpendapat bahwa dana yang tersedia sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan internal, seperti memperbaiki kontrak para pemain yang sudah ada atau membantu kondisi keuangan klub. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemain Barcelona bahkan rela menegosiasikan ulang kontrak mereka untuk membantu klub yang sedang kesulitan finansial. Oleh sebab itu, kedatangan Marcus Rashford dianggap sebagai langkah yang kurang tepat, terutama karena Barcelona sudah memiliki opsi yang solid di lini depan. Meski begitu, laporan tersebut menegaskan bahwa tidak ada konflik pribadi antara Rashford dan para pemain Barcelona. Ini murni persoalan prioritas dan manajemen keuangan klub. Di Aston Villa, Marcus Rashford memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pilihan utama. Dia bisa bermain di sayap kiri atau bersaing dengan Oli Watkins sebagai penyerang tengah.